Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan saat ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan menjadi renungan kita. Saya pilih dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Saya beri judul renungan kita, hina tapi mulia. Hina tapi mulia. Saudara, dari sisi ortodoksi atau pengajaran, maka Alkitab memberitahu kita secara khusus kalau membaca Mazmur 103 mulai dari ayat 1 bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia punya nama dan Dia punya karya yang agung. Dia tidak pernah terbatas, sedangkan manusia kita diciptakan terbatas adanya. Karena di situ dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah, menunjukkan bahwa manusia itu begitu hina. Tetapi di sisi lain, manusia juga diciptakan mulia karena memang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Inilah keberadaan kita sebagai manusia. Di satu sisi hina, tapi di sisi lain mulia. Hina tapi mulia. Inilah yang disebut sebagai paradoks atau paradoxical of human nature. Begitulah istilahnya di dalam teologi. Manusia adalah ciptaan yang bersifat pribadi. Maka sebagai pribadi, kita memiliki yang namanya kebebasan dalam berpikir, kemudian juga berkarya. Tapi ingat bahwa kebebasan kita adalah kebebasan yang sifatnya relatif, bukan kebebasan yang mutlak. Namun sebagai ciptaan dari debu tanah, mari kita ingat bahwa kita ini terbatas, maka kita sepenuhnya haruslah bergantung kepada Tuhan kita, Sang Pencipta atau Sang Penjunan. Dalam ayat 14 disebutkan di sana sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi, kalau kita adalah debu, artinya kita diciptakan di dalam segala keterbatasan, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebab ketika kita bergantung kepada Allah, di sanalah kita akan merasakan ketenangan, merasakan kekuatan, merasakan kedamaian. Saya teringat ada lagu ya, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia selalu menopang. Karena itu dikatakan berserulah, berharaplah dalam Yesus. Karena Dia Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa, yang sanggup memulihkan segala keadaan kita. Karena hidup kita ada di dalam tangannya, maka kita tidak akan goyah selamanya. Begitulah iman kita. Nah, pemazmur memberi gambaran bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya kita tetap menghormati Tuhan, menguduskan namanya di dalam segala pujian dan penyembahan kita, dalam segenap perkataan dan perbuatan kita. Kita tetap memiliki rasa hormat akan Tuhan karena memang Dia adalah pribadi yang layak menerima penghormatan itu. Saat ini kita sedang menghadapi berbagai kesukaran karena pandemi COVID-19, juga ada berbagai bencana alam, banjir, tanah longsor, dan tentu ini merupakan satu tantangan. Tetapi sekalipun kita menghadapi kesukaran, tantangan, pandemi, hal itu tidak boleh menghilangkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Segala tantangan itu haruslah semakin meningkatkan kadar iman kita. Maka mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga sikap kita, menjaga iman kita agar tetap terpelihara. Kita senantiasa
mengagungkan nama Tuhan. Maka saudara, ketika kita tahu pemahaman yang benar, ajaran yang benar, maka itu juga akan membawa kita kepada action, tindakan yang benar. Jadi, teologi itu berbicara tentang pengajaran, bukan hanya way of thinking, bukan hanya cara berpikir, tetapi juga way of living, bagaimana kita memiliki cara hidup yang benar. Jadi, teologi bukan hanya untuk mengisi otak. Pemahaman yang benar juga melengkapi hati kita supaya kita bisa bertindak dengan benar. Bukankah dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Artinya bahwa kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik, menjadi garam dan terang, supaya dengan demikian melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Jadi bagaimana kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah situasi seperti ini? Mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan menciptakan kita sekalipun hina dari debu, tapi Tuhan juga menciptakan kita mulia segambar dengan Dia, sehingga kita mampu terus berkarya, mencerminkan kemuliaan Tuhan, supaya dengan demikian hidup kita berkenan kepadanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, tetap bersemangat sekalipun ada banyak tantangan. Shalom.